Channel Murtadin perlu tahu ini. Sharing kedua, versi lebih mudah diserap oleh siapa saja. Dengan topik manusia mau yang mana, sang hakim meniadakan hukum Taurat atau mengampuni. Manusia mau yang mana, sang hakim meniadakan hukum Taurat atau mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, shalom, salam damai sejahtera. Sharing kedua versi yang diunggah pada tanggal 19 Mei 2024, Mbah Tarik dari YouTube dan kemudian Mbah ganti dengan video ini yang telah disempurnakan terutama di dalam penyusunan kalimat dan di dalam hal kecepatan berbicara. Dulu Mbah gunakan teleprompter, fasilitas di aplikasi CapCut. Kini Mbah ganti dengan yang alami, yaitu dengan menulis naskah di atas kertas kemudian Mbah sajikan sebagai arahan saja, tapi semua dari otaknya Mbah, yang dari Tuhan. Di video yang ke-1 dengan topik orang Kristen selamat bukan karena diampuni, video ke-1, Mbah sudah menggunakan istilah mengampuni karena istilah ini lebih populer daripada istilah meniadakan hukum Taurat. Mari kita gunakan logika sederhana. Istilah mengampuni, satu istilah mengampuni. Istilah ini penting sekali, bukan hanya cuma mengisi konten daripada kreator, bukan. Mengampuni dan meniadakan hukum Taurat ini penting, mempengaruhi iman kita, orang Kristen. Dan ya seluruh umat manusia lah. Sebab Yesus Kristus datang untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Kristen saja. Satu istilah mengampuni. Orang tidak dihukum karena tidak melanggar hukum. Orang tidak dihukum karena tidak melanggar hukum. Logis. Ada pula orang tidak dihukum walaupun dia melanggar hukum. Mengapa demikian? Tidak dihukum walaupun dia melanggar hukum. Oleh sebab hakim menggunakan otoritasnya untuk tidak menghukum, otoritas. Ya udah, nggak apa-apa. Alias hakim mengampuninya. Begitu kan? Begitu. Otoritas. Akibat tindakan mengampuni ini, maka hakim telah melanggar hukum yang adalah supremasi kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki artinya itu kebenaran yang mutlak harus dilaksanakan. Itu hukum. Lah, orang berdosa upahnya maut. Tapi tidak dihukum, melainkan diampuni. Sang hakim melanggar hukum, pelanggar kebenaran ini. Dua, istilah meniadakan hukum. Orang tidak dihukum walau dia sebenarnya melanggar hukum, tanda kutip sebenarnya, jikalau tidak ada hukum. Tidak ada hukum, jadi tidak ada acuan untuk hidup, untuk menghakimi, tidak ada. Orang tidak dihukum walaupun dia sebenarnya, tanda kutip, melanggar hukum, jikalau tidak ada hukum. Kalau tidak ada hukum, orang berbuat dosa, tidak ada hukum sebagai dasar untuk menuntut dia. Roma 5:13. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan jika tidak ada hukum Taurat. Di Matius 5:17, Pak Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia bernama Yesus ini menggunakan istilah meniadakan hukum. Bukan istilah mengampuni. Meniadakan hukum, bukan istilah mengampuni. Kita baca ulang ya. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka, satu, bahwa aku datang ke dunia ini untuk meniadakan hukum Taurat. Pak Yesus tidak mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mengampuni. Bukan. Tapi janganlah kamu menyangka bahwa aku datang
untuk meniadakan hukum Taurat. Karena seperti telah kita bahas di atas bahwa jika hakim mengampuni orang yang seharusnya dihukum, tapi diampuni, maka sesungguhnya hakim telah melanggar hukum. Hukum yang adalah supremasi kebenaran yang hakiki, murni, bening, telah dilanggar oleh hakim sendiri. Namun dia terlindungi oleh otoritas yang diterimanya dari negara. Pak Yesus adalah Allah sendiri yang maha suci, yang menampil sebagai manusia selama 33 tahun, kan begitu. Beliau adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Itu kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu kebenaran beliau. Sudah pasti beliau tidak mau mencemari kodrat beliau yang adalah kebenaran. Dan beliau adalah maha suci. Beliau melarang kita menyangka bahwa beliau mengampuni. Kalau kita menyangka bahwa beliau mengampuni, bahwa kita menyangka bahwa beliau tidak maha kudus. Itu kan? Tidak maha kudus. Beliau melanggar kebenaran. Pak Yesus juga datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat tidak bisa ditiadakan. Jadi tadi Pak Yesus datang bukan untuk mengampuni. Satu. Kedua, Pak Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Sebab mengampuni itu tujuannya si terhukum, ya umat manusia, selamat, tidak dihukum. Itu kan tujuannya. Yang kedua, meniadakan hukum Taurat. Hukumnya ditiadakan. Maka orang yang si terhukum, umat manusia, selamat karena hukumnya ditiadakan. Pak Yesus juga datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat tidak bisa ditiadakan. Tidak bisa. Hukum Taurat tetap berlaku selama masih ada langit dan bumi ini. Berikut ayatnya Matius 5, 17, 18. Kita baca dari ayat 17 dulu. Walaupun kita sudah hafal. Supaya pikiran kita sambung menyambung sampai akhirnya tiba pada kesimpulannya. Matius 5, 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Orang menyangka Pak Yesus datang meniadakan hukum Taurat supaya orang tidak dihukum. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sudah kita bahas di video ke-1, menggenapi tuntutannya. 18, ini poinnya. Karena aku berkata kepadamu, ya ini, Pak Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum supaya orang selamat, supaya manusia selamat, melainkan Pak Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Dengan jalan menggantikan umat manusia dihukum. Jadi umat manusia selamat karena digantikan, selamat juga. Ini penting sekali, sangat mendasar. Dari kelas berat, renungan bahasan ini kelas berat. Sedikit peminat barangkali ya, tapi orang-orang peminatnya adalah orang-orang cerdas, yang kritis. Sebab keselamatan kita itu selamat yang kekal. Kalau iman tidak benar, saya yakin tidak benar, Mbak yakin tidak benar, kita kemana ya nggak tahu. Nggak bisa, mesti benar seperti ini. Sesungguhnya selama belum karena aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jadi Pak Yesus datang bukan untuk mengampuni, bukan untuk meniadakan hukum Taurat juga. Supaya manusia selamat, bukan mengampuni, bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi tuntutannya hukum Taurat, selamat, digantikan. Mengapa? Ini kan yang mau dibahas sekarang. Mengapa begitu? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, belum lenyap, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi.
Ini kan apa ini sebelum semuanya terjadi kan susah. Tapi Roh Kudus telah membukakan kepada Mbah, mari Mbah bagikan ini. Mari kita gunakan budaya manusia sederhana dalam menyusun kalimat. Mohon izin Mbah sajikan pengertian dari ayat 17-18 seluruhnya dengan singkat saja. Seluruhnya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bukan untuk meniadakan. Bukan. Melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Catatan, Mbah, untuk pengertian dua istilah ini, meniadakan hukum Taurat dan menggenapi hukum Taurat, silakan tengok ulang video ke-1 kemarin. Karena aku berkata kepadamu, selama masih ada langit dan bumi ini, Pak Yesus tidak meniadakan, tapi tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Karena apa? Karena aku berkata kepadamu, selama masih ada langit dan bumi ini, hukum Taurat tidak bisa ditiadakan. Hukum Taurat terus berlaku. Kita baca sampai di sini dulu. Kalimat berikutnya, sebelum semuanya terjadi, kita tunda. Itu kalimat pendek 3 kata itu. Kita tunda dulu menyatukannya dengan kalimat sebelumnya. Karena aku berkata kepadamu, ada aturan. Ada aturan yang kutip. Tidak tertulis ada aturannya, tetapi di dalam kata-kata beliau, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Ya sesungguhnya itu berarti ya kita tidak usah tahu bahwa ada aturan begini. Selama masih ada langit dan bumi, hukum Taurat tidak bisa dihapuskan, tetap berlaku. Hukum Taurat tetap berlaku. Nanti dulu ya. Arti hukum Taurat tetap berlaku adalah jika orang melanggar hukum Taurat, dia harus dihukum. Tidak ada ampun. Artinya hukum Taurat tidak bisa dihapuskan dengan tujuan orang yang melanggar hukum bisa dibebas hukuman. Orang yang melanggar hukum bisa bebas hukuman. Hukum Taurat tidak akan ditiadakan walaupun setitik pun. Artinya dosa sekecil apapun tetap dihukum. Mencuri jarum dihukum. Mencuri ayam lebih dihukum lagi. Mencuri ayam. Kiau, kiau, kiau. Dihukum. Mencuri, jangan mencuri. Nah, hukum Taurat tidak bisa dihapuskan dengan tujuan orang yang melanggar hukum bisa dibebaskan dari hukuman. Tidak bisa. Tidak bisa dihapuskan hukum Taurat. Dengan tujuan itu toh. Sebelum semuanya terjadi. Terjadi apanya? Semuanya. Artinya penggenapan hukum Taurat. Penggenapan tuntutannya hukum Taurat. Terjadi. Apa tuntutannya hukum Taurat? Orang berdosa harus dihukum. Hukum mati. Terpisah dari Allah. Itu kan. Itu hukumannya. Sebelum semuanya terjadi. Sebelum penggenapan tuntutan hukum Taurat digenapi. Sebelum penggenapan tuntutan hukum Taurat digenapi. Apa itu? Mbak berhenti sebentar. Yaitu sebelum tuntutan hukum Taurat digenapi oleh sang hakim Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebelum itu hukum Taurat tidak bisa ditiadakan. Biar sedikit. Artinya orang salah kecil tetap hukum neraka. Satu titik atau satu iota daripada hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Sebelum penggenapan hukum Taurat terjadi. Setelah terjadi penggenapannya, yaitu Pak Yesus yang tidak berdosa ini disalibkan, menyerahkan nyawa, wafat di atas kayu salib. Beliau berseru, sudah genap. Alkitab LAI 1952, tahun 1952. Ditulis sudah genap. Artinya Pak Yesus menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Apanya? Mati hukumannya. Tuntutan hukuman yang dituntut oleh hukum Taurat kepada
umat manusia yang berdosa adalah mati terpisah dari Allah. Itu mati pertama, mati rohani. Pada saat beliau berseru, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu beliau menggantikan seluruh umat manusia. Ya, umat manusia bisa mengalaminya kalau dia mati, bukan kalau dia mau digantikan. Jadi walaupun orang sudah Kristen tapi belum mau digantikan, ya imannya tidak benar. Tidak benar, digantikan, bukan diampuni. Sebab kalau yang mengampuni, kalau diampuni, yang mengampuni itu tidak kudus. Lah kalau Allah tidak kudus, ya bukan Allah toh. Namanya apa? Ya tebak sendiri aja. Lukas 4 ayat 6, cari sendiri. Lukas 4 ayat 6. Siapa itu yang tidak kudus tapi mau disembah? Ulangi. Artinya hukum Taurat tidak bisa dihapuskan. Artinya tidak ada pengampunan. Hukum Taurat tidak bisa dihapuskan itu biar satu titik. Artinya orang berdosa sekecil apapun harus dihukum. Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Itu artinya bersedikit ditiadakan. Oh, mencuri jarum, oh nggak apa-apa. Tidak bisa sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi. Terjadi apa? Semuanya itu penggenapannya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Nah, Yesus Kristus, Pak Yesus mati di atas kayu salib, sudah terjadi penggenapan tuntutan hukum Taurat oleh beliau. Sudah genap. Itu terpisah dari Allah. Mengapa engkau meninggalkan aku? Kita digantikan terpisah dari Allah. Kalau mau kita sekarang connect, boleh panggil Papa. Itu. Setelah terjadi penggenapannya, apa yang terjadi? Hukum Taurat bisa ditiadakan. Hukum Taurat bisa ditiadakan. Apa artinya bisa ditiadakan? Semua manusia setelah terjadi penggenapan tuntutan hukum Taurat, semua umat manusia diampuni. Dosamu merah seperti kirmisi akan dihapus menjadi putih seperti salju, hitam seperti arang menjadi putih seperti bulu domba. Itu dia. Tapi nanti dulu, jangan terus senang. Ada risikonya. Sebelum penggenapan tuntutan hukum Taurat digenapi, sebelumnya yaitu sebelum digenapi oleh Sang Hakim Yesus Kristus di atas kayu salib, tidak ada pengampunan. Kan? Setelah terjadi penggenapan tuntutan hukum Taurat di kayu salib oleh Pak Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia ini, hukum Taurat bisa ditiadakan. Tadi tidak bisa. Sebelum semuanya terjadi. Sekarang setelah semuanya terjadi, semuanya apa? Itu hukum Taurat ini digenapi. Pak Yesus mati di atas kayu salib menggenapi tuntutan hukum Taurat bagi kita, bukan bagi beliau. Beliau orang tidak berdosa, tidak dituntut hukum Taurat. Beliaulah hukum Taurat itu sendiri sebetulnya. Jadi maka hukum Taurat bisa dihapuskan setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Orang melanggar hukum tidak akan dihukum. Umat manusia menjadi selamat. Itulah orang Kristen, selamatnya di situ. Dan semua orang yang non-Kristen pun yang belum percaya, selamat karena itu. Digantikan oleh beliau. Jadi sebelumnya, beliau disalib, tidak ada pengampunan. Mencuri jarum, mencuri ayam, tetap kena hukum. Setelah beliau disalibkan, kita dapatkan pengampunan. Enak, boleh panggil Allah Papa, Abah. Nanti dulu ya, jangan buru-buru. Masih ada risiko untuk batal selamat. Yaitu di Matius 5:20. Tadi keselamatan kan Matius 5:17. Ayat 17.
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Itu salah. Aku datang untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Betul loh. Yesus Kristus mati di atas kayu salib menggantikan kita, menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Bukan nubuatannya. Tuntutannya digenapi. 17. Selamat. Kenapa harus digenapi? Karena ada ketentuan tidak bisa hukum Taurat dihapuskan sebelum semuanya terjadi. Apa semuanya? Yaitu penggenapan hukum Taurat. Setelah penggenapan hukum Taurat, penggenapan apanya? Tuntutannya hukum Taurat terjadi, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hukum Taurat bisa ditiadakan dan sudah ditiadakan. Sehingga kita enak, diampuni. Bukan kata diampuni, tapi dibebaskan dari hukuman. Kalau diampuni itu berdasarkan otoritas. Ini tidak. Hukumnya ditiadakan. Ditiadakan. Bukan diampuni berdasarkan otoritas. Bukan. Ketentuan ini ditiadakan. Mengapa ditiadakan? Karena hukumannya sudah digantikan. Hukumannya sudah digenapi. Kalau belum digenapi, tidak bisa ditiadakan. Itu artinya lah. Sampai Mbak bolak-balik karena sukar nih. Sukar dimengerti dan Mbak juga sukar menerangkan. Mudah-mudahan ya kalau ada gembala atau STH, pendeta yang mendengar berita ini, ya tolonglah diuraikan kepada sidang jemaat dengan prinsip atau cara-cara yang telah diajarkan di sekolah teologia. Ada ilmunya, berkhotbah. Jadi di Matius 5:20, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, maka aku berkata kepadamu. Maka itu artinya akibat daripada setelah dibebaskan dari hukuman, setelah hukum Taurat ditiadakan, karena aku genapi, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hukum Taurat versi lama, yaitu hukum Taurat yang menjadi dasar kehidupan, hidup keagamaan daripada ahli Taurat dan orang Farisi, itu kan hukum Taurat lama kan, yang ada di kitab Keluaran 20 itu. Kita kalau tidak hidup lebih benar, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kita harus hidup lebih benar daripada hukum Taurat lama. Bagaimana toh? Kok sok pintar? Tidak. Baca sendirilah. Matius 5:20, baca sendiri. Kamu batal selamat kalau tidak lebih benar daripada hukum Taurat lama. Sudah ada videonya ini. Apa itu lebih benar dari hukum Taurat versi lama? Satu contoh saja ya, Mbah singgung. Karena sudah ada video yang membahas tentang 6 pedoman hidup ini yang lebih benar daripada hukum Taurat lama. Video ke-40. Ya, bisa buka channel Sharing Tulus Kekristenan. Bukan di Murtadin Perlu Tahu ini, belum. Sharing Tulus Kekristenan. Spasi ke garis datar 40. Ya, 6 pedoman hidup yang lebih benar daripada hukum Taurat versi lama. Contohnya, ada 6. Pertama saja, kalau dulu hukum Taurat versi lama tertulis jangan membunuh. Matius 5:20-21. Ada tertulis jangan membunuh. Siapa membunuh harus dibunuh, harus dihukum. 22, tetapi aku berkata kepadamu. Lah ini hukum Taurat versi Pak Yesus, versi Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada saudaranya, dia sudah harus dihukum. Sama dengan itu tadi, orang membunuh. Nah, meningkat, lebih benar. Ini lebih benar. Apalagi barang siapa mengatakan kafir kepada saudaranya, dia harus diserahkan dibawa ke hadapan mahkamah agama.
Nggak tahu itu ada orang-orang dari segolongan tertentu kata-kata ini. Kita orang Kristen kafir, kafir, orang kafir. Dia harus menghadap mahkamah agama. Di mana? Nanti. Dia adili berdasarkan agama. Karena dia mengatakan kita kafir. Padahal kita ini menyembah Allah yang benar. Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu Allah yang benar. Yang lain bukan Allah. Bukan Allah. Ini ada videonya sendiri. Apa itu lebih benar dari hukum Taurat versi lama? Ya ini contohnya. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa berkata jahil kepada saudaranya, bukan jahil lu, tangan lu jahil ya, pegang-pegang aku. Bukan. Jahil itu maki-maki. Maki-maki pakai bahasa daerah. Bukan gini. Bodoh kau. Bodoh kau. Begini aja nggak bisa. Harus diserahkan ke dalam neraka nyala-nyala. Bacalah, tolong dibaca Matius 5:22. Mbak ini ketawa kenapa? Ini untuk Mbak dulu. Mbak geli karena dulu nggak tahu segini pekanya ya, bahwa selamatnya gampang, gampang juga masuk neraka kita ini. Batal selamat gampang juga. Tidak bisa satu kali selamat tetap selamat, tidak bisa. Risiko batal selamat. Jadi ada 6. Tolong buka ini video ke-40. Channel sharing tulus kekristenan. Risiko batal selamat di Roma 8 ayat 4 ada juga. Dua ayat saja keselamatan. Mbak terangkan itu saja, paling mendasar. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Itu pertama. Selamat. Tapi ada risikonya. Matius 5:20. Kelanjutannya kan. Kelanjutannya. Maka jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Nomor 2. Itu lebih benar bagaimana? Ada tertulis. Jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki, tentu dong, mesti ada dua-dua dong. Lalu timbul keinginannya, nampak mumbai jinana agau salimara. Maka setelah dia melihat lalu timbul keinginannya, ingin berbuat zina dengan itu lawan jenis yang dilihat, maka dia telah berbuat zina di dalam hatinya. Itu yang lebih benar. Jadi kita setelah selamat dengan gratis, dengan mudah, cuma mengaku ya mau digantikan oleh Pak Yesus di atas kayu salib, selamat, boleh panggil Allah Bapa. Tapi harus hidup seperti itu tingkatnya. Tidak boleh milik sembarangan gini. Baju kancing terbuka satu, ya tentu sudah tahu bukan kancingnya laki-laki terbuka, ya pasti yang perempuan yang melihat, yang melototi yang laki. Tidak boleh, buang. Cukil matamu. Itu. Nomor 3, soal cerai. Kalau dulu menceraikan istri, boleh. Asal kasih surat cerai. Nih, itu hukum Taurat lama. Kalau kita tidak hidup lebih benar daripada hukum Taurat lama ini, yang dipegang oleh orang ahli Taurat dan orang Farisi, maka sesungguhnya kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Harus lebih benar bagaimana? Tidak boleh cerai. Tidak boleh. Jalan keluarnya bagaimana? Ya itu satu. Jangan bercerai. Itu jalan keluar. Itu ada videonya Mbak. Ke-40. Tidak bisa cerai. Alasan apapun. Kecuali berbuat zina. Dan seterusnya. Sampai yang paling berat adalah mata ganti mata. Aduh, aku dipukul begini. Aduh, rumahku dilempar batu. Ku lempar batu kembali deh. Mana kacanya itu? Ah, ku lempar juga. Itu dulu boleh. Hale orang Makassar bilang, apa itu? Fair, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan melawan. Matius 5:39. Ini untuk Mbah ini sudah jalan di situ, sudah berulang-ulang, tapi belum dapat 100 angkanya. Tapi sudah boleh lah. Sekarang sudah lebih banyak. Tadi Mbah, selamat sore. Selamat sore. Ini pegawai rumah makan di sebelah.
Dulu Mbah pernah komplain karena dia kasih sisa-sisa makanan. Beli nasi campur kasih sisa-sisa. Mbah komplain, jangan begitu dong. Dia rasa tidak senang. Tadi ketemu disapa, nggak mau. Nggak apa-apa, sapa terus. Jangan melawan. Tempel yang kiri, kasih kanan. Bukan letterlek, tempel lagi. Bukan, ngalah saja. Itu artinya. Berikutnya, hendaklah kamu mengasihi seperti Allah Bapa mengasihi umat manusia, memberikan sinar matahari kepada orang baik dan orang yang jahat. Nah, kita disuruh mengasihi orang yang mengasihi kita dan orang yang tidak mengasihi kita. Artinya kita disuruh mengasihi seteru kita. Ini untuk membahas dulu. Untuk para pendengar, Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita berkumpul untuk ke sana. Supaya kita jangan batal selamat. Ya, risiko batal selamat di Roma 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3 itu keselamatan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, kita ini tidak bisa melakukan hukum Taurat tak berdaya oleh daging kita. Telah dilakukan oleh Allah. Hukuman kita itu gagal itu tadi, hukuman karena kegagalan itu yang dilempar mesti masuk neraka, diambil alih oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging yang serupa dengan daging kita, yang dikuasai dosa oleh karena dosanya Bapak Adam. Titik. Ia telah menjatuhkan hukuman. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Dosa dihukum di atas daging. Dagingnya Yesus Kristus, Pak Yesus yang tidak berdosa. Titik. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Gampang. Allah yang melaksanakan keselamatan kita itu. 4. Hukum Taurat tuntutannya digenapi. Beliau mati di atas kayu salib, kita hidup. Yang ada embel-embelnya, tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ini embel-embelnya jangan dilupa. Setelah selamat kita harus hidup menurut daging. Salah. Harus tidak boleh hidup menurut daging, tapi menurut roh. Ya kalau marah itu daging. Gini aja, gampang aja. Ikuti saja itu binatang. Binatang buas ya. Itu daging. Binatang itu juga hidup menurut daging. Makan seks. Makannya menerkam. Ya mengambil orang punya. Ya orang punya dirampas. Itu binatang. Ya itu menurut daging. Gampang saja. Bukan menurut roh, karena binatang tidak ada rohnya. Binatang tidak ada rohnya. Itu daging. Tapi kita harus hidup menurut roh. Kalau tidak hidup menurut roh, maka kita batal selamat. Ya. Kesimpulan bahasan kita adalah Pak Yesus datang ke dunia bukan untuk mengampuni. Satu. Karena kalau mengampuni, beliau tidak kudus, tidak suci. Beliau bukan Allah. Jadi kalau ada Allah yang mengampuni, ya kalau menurut dasarkan ini, ya dia bukan Allah. Perkara menyinggung atau menabrak agama lain, mana saya tahu. Saya berdasarkan ini. Berdasarkan ini. Maka itu jangan murtad. Kita beribadah kepada Allah yang benar. Allah yang menghukum dosa. Maha kudus. Jangan main-main. Nadab dan Abihu itu mati sedang melayani Allah. Itu ada khotbahnya juga. Mbak nggak mau terlalu panjang ke sana. Sedang melayani Allah. Cuma beda apinya dia diambil dari api asing. Mungkin dari dapurnya mamanya. Mestinya ambil dari mesbah utama, diambil dari api asing. Begitu dia bubuk kemenyan, disambar api dari sorga, mati di muka Allah. Allah kita seperti itu, tapi Allah kita baik juga. Beliau menghukum dosa kita yang busuk di atas kurban Yesus Kristus. Asal kita hidup menurut roh, bukan menurut daging. Kalau menurut daging, kita batal selamat. Karena ini akan membuat Pak Yesus melanggar kodrat beliau. Itu tadi kalau mengampuni, yang adalah kebenaran. Dan beliau maha suci adanya. Tidak mengampuni. Kedua, Pak Yesus datang ke dunia bukan juga untuk meniadakan hukum Taurat.
bukan meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat ditiadakan, bukan. Karena ada ketentuan hukum Taurat tidak bisa dihapus. Beliau datang bukan untuk meniadakan. Ini Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat tidak bisa dihapus ketentuannya selama masih ada langit dan bumi. Tidak bisa. Akan Mbah bahas insya Allah di video yang akan datang. Tapi Mbah rasanya nggak enak ya. Nanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian penasaran kenapa Mbah. Padahal di Lukas 16 ayat 16, 17, 18 hukum Taurat lama berlaku sampai aku. Sampai zaman Yohanes itu, Yohanes kan sepupunya beliau 6 bulan lebih tua, kokoh 6 bulan saja. Hukum Taurat berlaku sampai zamanku disalib, mati tidak berlaku. Tapi ayat 17 beliau katakan masih lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik atau satu iota hukum Taurat batal. Bagaimana ini? Arti 18 menerangkan bahwa hukum Taurat versi baru yang berlaku tadi, yang lebih benar, itu yang ada 6, Matius 5, 20 sampai 48. Silakan baca lagi, silakan carilah videonya Om Mbah itu. Jadi dua itu tidak dilakukan. Mengampuni dan meniadakan hukum Taurat tidak dilakukan. Yang dilakukan nomor 3. Pak Yesus datang bukan untuk mengampuni satu dan juga bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi tuntutannya hukum Taurat, bukan menggenapi nubuatannya, bukan. Salah ya Pak Dokter, cobalah periksa apa nggak salah ya. Saya kan muridnya, Mbak nggak berani bantah, beliau dokter. Dengan jalan menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka, menggenapi tuntutannya hukum Taurat dengan jalan menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka. Siapa yang bilang? Roma 8 ayat 3 tadi. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, serupa dengan daging kita, serupa saja. Yang dikuasai dosa karena dosanya Bapak Adam menurun ke kita. Titik. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus yang tidak berdosa. Itu menggenapi tuntutannya hukum Taurat. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam umat manusia yang tidak hidup menurut daging. Itu syaratnya. Jangan sudah digenapi, wah, terus hura-hura. Berbuat dosa tidak. Jaga mata, jaga mulut, jaga hati dulu. Jaga hati, jaga mata, jaga mulut, jaga otak. Itu menurut roh yang dari hati. Apa ya? Jangan balas ya. Kalau menurut daging, balas aja jadi ada. Mbak ini tidak ahli teologi ya, tapi kalau soal praktik Mbak bisa ditiru. Saya bilang, banyak orang bilang, kalau enggak Tuhan enggak bilang Bagio ganti. Kalau bukan karena ini ketulusannya Mbak ini tulus, nggak ngerti potong video yang ngaku di muka umum. Mbak ini baru belajar potong video yang salah. Tapi yang diunggah, yang dipotong diunggah oleh YouTube. Diunggah ke YouTube. Bukan yang baik, yang tapi terbalik. Mana ada pengkhotbah tulus gini. Seperti anak-anak Mbak ini. Tapi tidak terbantahkan. Siapa yang bisa menang berdebat dengan Mbak? Tidak bisa. Tidak ada orang berdebat. Karena Mbak ini lurus seperti anak-anak. Bilang ya, tidak, bilang tidak. Tidak ada orang bisa mengalahkan Mbak berdebat. Kalau nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Kenapa orang Eskimo mati orang Eskimo bagaimana? Dia nggak mendengar Injil. Bagaimana? Selamat nggak? Nggak tahu. Itu tidak mempengaruhi keselamatanku. Nggak tahu. Kita urus keselamatan kita. Nah, Mbak suka melenceng kemana-mana. Ya, menggenapi tuntutannya hukum Taurat dengan jalan menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka, supaya mereka tidak usah menjalani hukuman mereka di neraka. Mereka selamat, umat manusia selamat karena digantikan. Bukan mengampuni, bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggantikan
posisi umat manusia dihukum, menjalani hukumannya di atas kayu salib. Minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi pengampunan itu diberikan setelah ada korban, bukan directly, bukan langsung. Saya minta ampun, tobat saya, sampai mati saya tidak lakukan lagi. Nggak ada orang bisa gitu, karena kita dikuasai daging, ngomong kosong itu. Ya, saya ampuni. Berarti yang mengampuni tidak kudus dong, tidak suci. Bukan Allah. Sekarang inilah kesempatan untuk menyatakan mau digantikan hukuman kita oleh Yesus Kristus. Jangan berpikir gampang nanti. Karena kita tidak tahu hidup kita apakah sebentar malam kita masih ada. Sekarang. Sampai di sini dulu. Bah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat dari sorga, berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang maha kudus, yang maha kuasa, berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. Jika berkenan, berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like, jempol ke atas. Jika ingin membagi kepada teman-teman, ya bagikanlah ini, menolong keluarga atau teman-teman. Tulislah komentar yang dahsyat untuk Mbah. Terima kasih, koreksi atau apresiasi. Terima kasih sebelumnya. Shalom, sampai jumpa besok, insya Allah.